Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 5. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia, dan kita masuk ke pembelajaran ketiga. Alangkah baiknya sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Masalah sampah menjadi masalah yang umum dihadapi masyarakat di kota atau di daerah manapun. Sekarang, mari kita baca berita berikut ini yang menyajikan upaya seorang pemimpin daerah untuk mengatasi sampah. Kelurahan Babakan Pasar luncurkan gerakan pungut sampah. Agar masyarakatnya sadar dengan kebersihan lingkungan, terutama masalah sampah, Kelurahan Babakan Pasar mengajak warganya dalam gerakan pungut sampah atau GPS. Lurah Babakan Pasar, Rokib Al-Hudri, menyatakan GPS ini merupakan program pemerintah kota atau Pemkot Bogor pada tahun 2016. Program ini bertujuan agar kota Bogor terbebas dari sampah, karena masalah sampah merupakan tanggung jawab seluruh masyarakat. Sampah ini bukan hanya tanggung jawab pihak kelurahan atau orang per orang, tetapi tanggung jawab bersama kita semua, jelasnya. Rocky berharap kedepannya warga Babakan Pasar lebih peduli lagi dengan sampah yang selama ini selalu berserakan, sehingga wilayah Babakan Pasar terbebas dari sampah. Kalau sampah ini sudah tertata dengan baik, selain indah dipandang, maka warga masyarakat pun akan terhindar dari penyakit, pungkasnya. Baiklah anak-anak kelas 5, sampah yang menumpuk dapat mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan organ pernapasan. Tahukah kamu ada orang yang kegiatan sehari-harinya adalah mengumpulkan sampah yang dapat diolah kembali, yaitu pemulung sampah. Para pemulung mengumpulkan botol-botol plastik, koran bekas, majalah bekas, dan benda-benda lain yang dapat diolah lagi. Benda-benda itu disetorkan kepada orang yang dapat mengolahnya menjadi benda-benda lain yang berguna. Berikut ini beberapa gambar benda hasil daur ulang. Baiklah anak-anak kelas 5, setiap orang memiliki kegiatan ekonomi yang berbeda-beda. Namun, kita harus selalu menghargai kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Menghargai kegiatan usaha ekonomi orang lain. Kegiatan ekonomi yang dilakukan setiap orang melibatkan orang lain. Keterlibatan orang lain dapat dilihat dari kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi. Pada kegiatan produksi, orang yang terlibat adalah tenaga kerja. Pemakaian tenaga kerja dimaksudkan untuk memperlancar kegiatan produksi. Tenaga kerja akan memperoleh balas jasa dari produsen berupa upah atau gaji dari produsen. Selanjutnya, barang hasil produksi akan disalurkan kepada konsumen atau masyarakat oleh distributor. Dari kegiatan penyaluran barang tersebut, distributor akan memperoleh keuntungan. Contoh, distributor adalah agen, pedagang besar, dan pedagang eceran. Konsumen adalah pihak yang mengonsumsi barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Barang dan jasa diperoleh dari produsen secara langsung atau melalui perantara atau distributor. Ketiga pelaku kegiatan ekonomi tersebut akan saling berhubungan membentuk arus diagram ekonomi. Setiap pelaku kegiatan ekonomi memiliki peran masing-masing yang saling menguntungkan. Menurut kodratnya, manusia berperan sebagai makhluk sosial dan makhluk ekonomi. Sebagai makhluk sosial, manusia akan berhubungan atau berinteraksi dengan manusia lain. Sebagai makhluk ekonomi, manusia akan melakukan kegiatan ekonomi dalam upaya memenuhi kebutuhan hidupnya.
Dalam kehidupan sehari-hari, baik sebagai makhluk sosial maupun makhluk ekonomi, manusia hendaknya memiliki etika moral. Dengan etika moral, manusia dapat menghargai setiap kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Baiklah anak-anak kelas 5, amatilah pakaian yang kamu kenakan. Bagaimana berlangsungnya proses produksi pakaian? Proses menghasilkan pakaian membutuhkan waktu yang lama. Untuk membuat pakaian, produsen pakaian membutuhkan bahan baku berupa kain dan benang. Kain dapat diperoleh dari perusahaan pemintalan benang. Bahan baku benang berupa kapas yang dihasilkan dari perkebunan tanaman kapas. Untuk menjadi benang, kapas dipintal terlebih dahulu. Kemudian benang ditenun di pabrik tenun hingga menjadi kain. Selanjutnya, kain dapat dibuat pakaian oleh penjahit. Begitulah proses panjang produksi pakaian. Banyak pihak yang terlibat dalam proses produksi ini. Ada petani tanaman kapas, pekerja pemintalan, penenun kain, penjahit, dan pengusaha garmen. Baiklah anak-anak kelas 5, ternyata begitu panjang proses produksi pakaian. Untuk itu, hendaknya kita selalu menghargai kegiatan usaha ekonomi yang dilakukan oleh orang lain. Baiklah anak-anak kelas 5, demikian tadi pembelajaran tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 3, memelihara kesehatan organ pernapasan manusia di pembelajaran ketiga. Bapak harap penjelasan Bapak hari ini dapat membuat kalian mengerti dengan sejelas-jelasnya. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.